Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ucapkan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Apa itu salat? Salat adalah secara makna, secara bahasa adalah doa. Secara bahasa artinya doa. Lalu secara etimologi yang dinamakan dengan salat adalah, atau secara istilah, yang dimulai dengan takbir, yang beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat adalah salah satu ibadah yang langsung Allah panggil hambanya. Allah panggil Rasulullah SAW untuk perintah salat. Allah langsung panggil. Makanya ada istilah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, ila Sidratil Muntaha, ke langit yang ketujuh. Sidratil Muntaha di atas langit yang ketujuh. Untuk apa? Untuk memerintahkan perintah salat. Masya Allah. Lalu salat adalah perintah yang wajib yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan salat sendiri memberikan kemuliaan kepada hambanya. Apa itu? Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Keutamaan yang pertama Allah berikan kepada orang-orang yang selalu mengerjakan salat, apa kata Allah? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang selalu mengerjakan perintah salat, jadi ketika kita mengatakan perintah salat, qama wa aqimus shalah, bukan berarti hanya sekedar melaksanakan, tetapi melaksanakan dengan sempurna. Qama, yang di situ ada ilmunya. Dikarenakan Allah ilmunya benar, prakteknya juga benar. Jangan asal mengerjakan salat, nggak bisa. Harus didasari dengan keimanan kepada Allah. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, perbuatan apa yang kamu lakukan tergantung dengan apa yang kamu niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atun yunkuhuha. Kata Rasulullah, apabila seseorang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, maka Allah akan berikan sesuai dengan niatnya. Lalu kalau ada orang yang berniat karena dunia supaya diperhatikan orang lain, ini makanya ada salah satu perkataan, orang yang beramal ibadah kalau ingin dilihat orang, itu namanya musyrik atau syirik, syirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil apa itu? Orang yang beribadah supaya apa? Supaya dilihat orang lain, nggak boleh, syirik namanya. Lalu orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu ditinggalkan karena takut dilihat orang lain, juga nggak boleh, itu namanya riya. Jadi meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sesuatu ibadah, maka itu dinamakan riya. Maka oleh sebab itu perhatikan, niatnya karena Allah, ilmunya benar, dan prakteknya juga benar. Salat, Masya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadama faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Lalu kalau ada orang yang dia hanya sekedar melaksanakan perintah silaturahim, dia nggak salat, dia puasa tapi nggak salat, dia apalagi zakat tapi nggak salat, apakah ibadahnya diterima? Lah, tidak. Kenapa? Karena tiangnya agama Islam, ibadah itu adalah salat. Dan bahkan kata Rasulullah, awwalu yuhasibu ilallahi as-salatul maktubah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhiratnya apa? Salat.
Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Apabila salatnya rusak, maka rusaklah semuanya. Maka perhatikan salat, jangan sampai kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan apalagi dengan harta kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Munafiqun, surah ke-63 ayatnya ke-9. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makna? Apa makna daripada mengingat Allah? Zikir yang paling afdal kata Allah dalam Al-Qur'an adalah salat. Salat ini adalah zikir. Zikir itu maknanya umum. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun, termasuk salat, itu namanya zikir. Kita baca Al-Qur'an zikir. Kita silaturahim karena Allah zikir. Kita membaca Al-Qur'an zikir. Kita salat zikir, kita zakat zikir, semuanya zikir. Apalagi ketika kita misalkan doa juga zikir. Kita melangkahkan kaki kanan kita karena Allah juga zikir. Ketika kita ingat Allah, zikir. Kita mendapatkan nikmat dari Allah, ucapkan alhamdulillah, zikir. Masya Allah. Maka zikir yang paling afdal, yang paling bagus adalah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Lalu pada orang-orang yang selalu menyanyikan sholat, meremehkan sholat, itu nggak boleh. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang yang sudah sholat saja pun Allah katakan lalai. Apa kata Allah dalam surah Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa Allah katakan celaka? Padahal mereka sudah sholat. Kenapa? Karena alladzina hum 'an salatihim sahun. Mereka lupa terhadap waktunya. Mereka lalai terhadap waktu yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa salat itu sudah ditentukan waktunya. Ada orang yang anggap remeh terhadap waktu, nanti ajalah salatnya, masih panjang kok waktunya. Ini enggak boleh remeh terhadap waktunya. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-238. Peliharalah salat kamu. Yuhafizu, makna daripada yuhafizu ada 4. Memelihara waktu, memelihara pakaian, jangan sampai hanya sekedar pakaiannya asal-asalan gitu kan. Kalau kita menghadap pejabat, pakaiannya wah, tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Ini enggak boleh pakaiannya. Terus apalagi? Kesuciannya, belum lagi tempatnya. Perhatikan tempatnya, jangan sampai di tempat yang kotor. Maka oleh sebab itu, hadirin wal hadirat, harus kita perhatikan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena yang pertama kali Allah hisab adalah sholat. Dan bahkan keutamaan Allah katakan dalam Al-Quran, sehingga Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang selalu mengerjakan sholat karena Allah dan benar ilmunya, benar prakteknya, Allah katakan sholat bisa mencegah daripada kemungkaran dan kefahsyaan. Apa itu fahsya? Yaitu perbuatan-perbuatan kotor, zina gitu kan. Maka Allah jauhkan dari dirinya. Tapi kalau sudah sholat tapi dia masih berbuat zina, terus dia masih suka ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, terus dia masih nggak berbakti kepada orang tua, anggap remeh terhadap orang tua, tapi sholatnya aktif, dia sholat awal waktu. Kenapa? Karena berarti ada yang salah dalam niatnya, ada yang salah dalam prakteknya. Ada orang yang mengerjakan ibadah hanya sekedar rutinitas, dia hanya sholat ya karena orang sholat ya sholat, itu nggak boleh. Makanya ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Apa kata Rasulullah? Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang bukan perintah kami, kata Allah, artinya bukan perintah kami di sini, bukan searah dengan Al-Quran, juga bukan searah dengan Al-Hadis, nggak searah dengan pendapat para ulama yang diakui dalam Islam, terus dia nggak searah dengan pendapat orang-orang yang selalu berkiprah di dunia Alkitab, maka ini nggak boleh, maka nanti ditolak. Jadi harus sesuai dengan ilmunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita selalu sudah menjaga sholat, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Allah akan berikan sesuatu yang mungkin kita belum tahu, ternyata Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena mungkin amal ibadah kita. Karena ada dua sebenarnya yang harus kita perhatikan, hablum minallah wa hablum minan nas.
Hablum minallah apa ya? Apa itu? Salat utamanya. Karena silah, makna daripada salat silah menghubungkan diri kita kepada Allah. Itu salah satunya salat. Nah, kalau ke manusia, siapa yang harus kita perhatikan? Orang tua. Masya Allah. Allah dan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah, kata Allah, dan berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cut.